Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devita Anggraini, Dinta Ayu Marcella, Dita Aprilia Nawanti, dan Farel Ilham Pamungkas. Kelompok kami yang akan membahas materi tentang aliran ekonomi ilmiah, mazhab Lausen, dan mazhab Cambridge. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang Leon Walras, lahir di Ypres, Prancis pada 16 Desember 1834. Dia adalah seorang profesor di Universitas of Lausanne. Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne karya Element of Pure Economic, terbit pada tahun 1878, yang menjelaskan tentang teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Leon Walras dan Marshall memiliki perbedaan dalam pendekatan dalam pembentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien. Marshall selalu menghubungkan teori dengan kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan Walras hanya mengembangkan ilmu ekonomi sebagai ilmu murni, tidak mencampuri kebijakan ekonomi, sehingga teorinya diwujudkan dalam bentuk rumus-rumus matematika. Pada 1873, Walras menulis paper berjudul Prinsip d'une théorie mathématique de l'Échange. Berisi menjelaskan tujuan untuk menunjukkan kebaikan laissez-faire dengan dasar efisien dan keadilan. Teori keseimbangan umum melalui 4 sistem persamaan terjadi keterkaitan antara aktivitas ekonomi. Asumsi yang digunakan yaitu yang pertama persaingan sempurna, yang kedua jumlah modal, yang ketiga tenaga kerja, dan yang keempat lahan terbatas. Teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi menyebabkan perubahan dalam aktivitas ekonomi. Pembentukan harga dan alokasi sumber daya adalah persaingan sempurna, di mana pembeli dan penjual dan melakukan permintaan dan penawaran. Dengan menggunakan persamaan matematika, Walras mengembangkan konsep keseimbangan umum, general equilibrium, yang tidak terdapat kelemahan penawaran di atas permintaan. Pemikiran Walras dipengaruhi oleh Turgot, Montesquieu, dan Say dalam mengembangkan makroekonomi. Walras yang menyebut dirinya seorang sosialis ilmiah, tanah dan monopoli alam harus dinasionalisasikan dan disewakan kepada pihak swasta untuk menaikkan pendapatan. Selain itu, dia juga menganggap jika pajak tidak adil dan memaksa, sehingga dia harus dihapus. Tokoh mazhab Lausana yang kedua yaitu Vilfredo Pareto, lahir pada 15 Juli 1848 di Paris, Prancis. Pareto memperluas teori Walras ke distribusi pendapatan. Pareto menganalisa ekonomi melalui pendekatan matematis. Dengan pendekatan matematis tersebut menghasilkan prinsip yang tidak hanya dipakai di bidang ekonomi, namun juga bidang keteknikan. Karya Pareto diantaranya yaitu Trattato di Sociologia General, kemudian Treatise on General Sociology, yang ketiga Compendio di Sociologia General. Pemikiran Pareto diantaranya yang pertama yaitu tentang prinsip Pareto atau hukum Pareto. Prinsip Pareto atau hukum Pareto yang berbunyi fokus pada 20% yang memberikan dampak 80%. Hukum ini dikenal setelah Pareto melakukan pengamatan terhadap kacang polong, di mana tidak semua kacang polong menghasilkan panen yang sama. Pareto berasumsi bahwa 80% dari hasil panen kacang polong dihasilkan oleh 20% tanaman.
Pareto juga menemukan bahwa sekitar 80% dari tanah di Italia dikuasai oleh 20% dari populasi. Prinsip tersebut semakin berkembang. Misal dalam prinsip ekonomi, yaitu dengan modal minimal untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, pemikiran distribusi pendapatan Pareto. Pareto menciptakan rumus matematika tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Dia mengamati sekitar 80% dari kekayaan penduduk dikuasai oleh 20% jumlah penduduk Italia. Definisi fungsi matematika distribusi Pareto yaitu jika X adalah suatu variabel acak yang memenuhi fungsi distribusi Pareto, maka probabilitas X memiliki nilai yang lebih besar dari suatu bilangan X dengan parameter skala X dan parameter bentuk A. Dapat diperhatikan, ini merupakan fungsi matematika distribusi Pareto dengan ketentuan K lebih dari 0 dan A alfa lebih dari 0. Yang ketiga, tentang pemikiran Pareto, yaitu efisiensi Pareto atau optimalisasi Pareto. Efisiensi Pareto menyatakan saat pengalokasian sumber daya mencapai maksimum, optimum, dan efisien, maka kuantitas barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Francis Isidro Edgeworth lahir pada 8 Februari 1845 di Irlandia dari ayah yang berasal dari Inggris dan ibu dari Spanyol. Seorang profesor Oxford yang mengembangkan kurva indiferen dan fungsi utilitas. Dikenal sebagai seorang filsuf dan ahli ekonomi politik, namun ia lebih dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam ekonomi dan banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentham. Edgeworth juga berkontribusi dalam metode statistik pada tahun 1880-an. Edgeworth merupakan editor pertama kali Economic Journal. Ia mempresentasikan triumvirate ketiga dalam ekonometrika. Tahun 1888, Edgeworth ditunjuk sebagai kepala jurusan ekonomi di King's College London. Dan pada tahun 1891, dia menjadi drama profesor ekonomi politik di Oxford. Kontribusi besarnya ada dalam karyanya yang terkenal, yaitu Mathematical Physics and Essay on the Application of the Mathematics to the Moral Science pada tahun 1881. Buku tersebut menggabungkan ilmu ekonomi, matematika, dan ilmu sosial. Juga disusun dengan banyak mencantumkan referensi berbahasa asing dalam bahasa Latin, Prancis, dan Yunani kuno. Dalam bidang ekonomi, politik, dan matematika, Edgeworth merumuskan kurva indiferensi, utility theory, dan Edgeworth box yang banyak digunakan oleh para akademik ekonomi mikro. Edgeworth juga berkontribusi banyak dalam bidang ekonomi politik dengan menyumbangkan Edgeworth Conjecture yang dapat dengan mudah ditemukan dalam Edgeworth Series bersama dengan International Trade, Taxation Paradox, Monopoly Pricing, Marginal Productivity Theory, dan Edgeworth Limit Theory. Tahun 1907, Edgeworth mendapatkan penghargaan Guy Medali dari Royal Statistical Society. 5 tahun kemudian, selama 2 tahun, yaitu 1912 sampai 1914, Edgeworth ditunjuk sebagai presiden dari Royal Statistical Society. Selanjutnya, mazhab Cambridge. Mazhab Cambridge adalah mazhab aliran neoklasik. Istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagian aliran pemikiran pengetahuan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan, menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimilati utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Jevon, Menger, dan Walras secara bersama telah mengembangkan analisis yang sifatnya revolusioner tentang faktor yang menentukan harga-harga relatif. Teori biaya produksi mengatakan bahwa harga ditentukan oleh biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Biaya-biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga-harga. Yang paling menentukan harga, sesuai dengan teori utilitas marginal, adalah utilitas yang diterima dari pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut.
Materi yang selanjutnya adalah mazhab Cambridge dengan dua tokoh yaitu William Stanley Jevons dan Alfred Marshall. Mazhab Cambridge adalah mazhab aliran neoklasik, istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagai aliran pemikir pengetahuan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi. Pendapatan menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis yang kelahiran pada belakang ratus tahun 19. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Jevons, Menger, dan Walras secara bersama telah mengembangkan analisis yang sifatnya revolusioner tentang faktor menentukan harga yang relatif. Teori biaya produksi mengatakan bahwa harga barang ditentukan oleh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga. Yang paling menentukan harga adalah sesuai dengan teori utilitas marginalnya. Utilitas yang diterima dari pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. William Stanley Jevons lahir pada 1 September di Liverpool, merupakan anak dari Thomas Jevons, ilmuwan handal dan seorang penulis di bidang ekonomi. Ibunya, Mary Ann Jevons, merupakan anak dari William Rushkoe, ahli ekonomi dan pemikir asal Inggris ini. Dia membuat karyanya yang berjudul The Theory of Political Economy, merupakan awal dari metode matematik dalam buku ekonomi. Buku tersebut memuat kasus bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas memerlukan matematika. Teori perilaku konsumen. Individu akan cenderung membeli dan menggunakan barang dan jasa sehingga utilitas marginalnya adalah sama untuk masing-masing produk, yakni MUX sama dengan MUY, di mana X dan Y mempresentasikan barang yang berbeda, dengan rumus sebagai berikut. MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PX. Dengan keterangan, M adalah marginal, U adalah utility atau kepuasan, MU adalah marginal utility, dan P price atau harga, dan X dan Y merupakan barang yang berbeda. Selanjutnya adalah Alfred Marshall. Lahir pada 26 Juli, merupakan bapak ahli ekonomi asal Inggris yang berpengaruh di zamannya. Marshall dibesarkan di Clapham, London, menjalani studi di Merchant Taylor School di Northwood dan John College, Cambridge. Pada tahun 1879, dia membuat karyanya yang berjudul Principle of Economy. Marshall dianggap pelopor aliran atau mazhab Cambridge di Inggris. Marshall sangat berjasa dalam mempengaruhi asas dan postulat pandangan ekonomi yang dikemukakan pasar klasik dan pasar neoklasik sebelumnya. Materi dari Alfred Marshall yang memperkenalkan diagram kurva, penawaran suplai, dan permintaan demand. Marshall adalah orang pertama yang mempopulerkan diagram penawaran dan permintaan. Menurut Marshall, baik permintaan maupun penawaran diperlukan untuk menentukan harga dan output produk dalam menentukan harga keseimbangan antara sisi penawaran dan sisi permintaan tersebut, atau biasa disebut dengan harga equilibrium. Maka digunakan asumsi ceteris paribus. Dari revolusi marginalis, dia menciptakan kurva permintaan yang merefleksikan utilitas marginal dari pembeli. Sedangkan aliran klasik, dia mengembangkan skedul penawaran yang tergantung pada biaya produksi.
Elastisitas harga permintaan. Konsep elastisitas berawal dari suatu pertanyaan dari produsen, yaitu jika produsen menaikkan harga sebuah komoditas, apakah keuntungan produsen akan naik atau turun dan sebaliknya, di mana keuntungan yang didapatkan dari produsen tergantung perubahan jumlah permintaan dari konsumen. Persamaan matematika untuk mencari elastisitas harga tersebut dapat dilihat sebagai berikut. E sama dengan delta Q persen per delta P persen dengan keterangan P yaitu harga suatu komoditas dan Q kuantitas atau jumlah yang dibeli atau diminta. E merupakan elastisitas dan delta adalah simbol selisih atau perubahan. Yang ketiga adalah surplus konsumen ala Marshall Welfare Economy, bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraan tidak akan menurun. Tetapi pajak akan juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dan terima kasih.